Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya. Kemarin sudah membahas tentang pembagian kalimat. Sekarang kita membahas tentang alamatul ismi. Apa itu alamatul ismi? Alamatul ismi adalah ciri-ciri kalimat isim. Apa nadumnya? Mana nadumnya? Fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Isim bisa diketahui dengan tanwin, jer, dan kemasukan al. Jadi isim itu fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Isim bisa diketahui dengan tanwin, jer, dan kemasukan alif lam. Alamatul ismi yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Artinya, tanda-tanda kalimat isim bisa diketahui dengan dibaca jer atau khafd, dibaca tanwin, kemasukan alif dan lam atau al, dan kemasukan huruf jer. Kemudian yang kedua yang pertama dibaca tanwin. Ciri-ciri kalimat isim yang pertama dibaca tanwin, tanwinun atau dibaca tanwin. Secara bahasa tanwin itu apa? Lughatan at-taswitu atau sautun. Maknanya adalah suara. Ya, maknanya adalah suara. Jadi tanwin itu maknanya adalah suara. Secara istilahan nunus sakinati talhaqu akhirul ismi lafdun wa tufariku khotton. Artinya apa? Yaitu suara nun mati yang disertakan di akhir isim secara nampak. Contohnya adalah madrasatun. Nah, madrasatun di sini itu ai madrasatun. Aslinya adalah tulisannya nun bersukun. Jadi adanya tanwin di sini, asli tulisannya adalah madrasatun nun sukun. Kemudian ciri-ciri kalimat isim yang kedua, dukhulul alif wal lami. Kemasukan alif dan lam atau al. Ayyadkhulu al alifu wal lamu fi awwalil ismi wala yaqra'u tanwina fi akhirih. Nah, ini artinya apa? Artinya yaitu kemasukan al dan tidak dibaca tanwin akhirnya. Ini sudah rumus ya. Contohnya di sini adalah al madrasatu. Ketika ada alif lam, maka akhir kalimatnya tidak boleh dibaca tanwin. Berbeda dengan yang di atas, madrasatun. Kenapa madrasatun dibaca tanwin? Karena di sini tidak ada alif lam, maka boleh dibaca tanwin. Karena di sini ada alif lam di bawah al madrasatu, maka tidak boleh dibaca tanwin. Itu ya. Kemudian selanjutnya ciri-ciri kalimat isim selanjutnya adalah dukhulul harfil jarri. Nah, dukhulu harfil jarri, kemasukan huruf jar. Huruf jar itu ada berapa? Wahia, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi,
waruba, walba, wal kafu, wal lamu. Huruf jar itu ada 9. Ya, artinya apa? Kemasukan huruf jar. Adapun huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Nah, contohnya adhabu ilal madrasati. Di sini aslinya dibaca dhamma sebelum adanya huruf jar ila. Tetapi setelah ada huruf jar ila, maka yang tadinya dibaca dhamma ini dibaca dhamma, ya. Dibaca dhamma. Nah, dibaca dhamma menjadi kasroh. Kenapa? Karena ada huruf jar ila. Berarti yang mengejarkan al-madrasati atau yang mengkasrohkan al-madrasati sebab adanya ila. Paham ya? Ila itu huruf jar. Ini huruf jar. Al-madrasati kalimat yang dibaca jar atau kasroh. Jar itu nama lainnya adalah kasroh. Cuman kasroh itu tanda jar asli. Nanti ada jar yang tanda jar yang pengganti, bukan hanya kasroh. Intinya jar itu sama dengan kasroh. Yang menyebabkan al-madrasati ini dibaca kasroh bukan lagi dhamma. Kenapa? Karena ada huruf jar. Huruf yang menyebabkan al-madrasati ini dibaca kasroh. Dimanapun, ketika ada suatu kalimat kok ketambahan sebagian dari huruf jar ini, maka wajib hukumnya dibaca kasroh atau jar. Walaupun nanti dalam pembahasan yang akan datang nanti ada kasroh dengan ya, misalkan kasroh dengan fathah dan sebagainya. Cuman secara hukum asli kasroh itu ya jar, jar itu ya kasroh, seperti itu. Kemudian yang keempat, khafd atau jar, ayyaqra'u al-jarru, ayyuqra'u al-jarru. Khafd atau jar artinya apa? Ayyuqra'u al-jarru, dibaca jar, ya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, an yadkhula harful qasami. An yadkhula harfal qasami, karena fa'ilnya itu kepada lafaz. An yadkhula, ya, harfal qasami. Lafaz tersebut itu kemasukan huruf sumpah. Qasam itu sumpah. Huruf sumpah ada berapa? Ada 3. Wawu, ta, dan ba. Contohnya di sini. Contohnya wallahi, billahi, tallahi. Wallahi artinya demi Allah. Kenapa dibaca wallahi? Karena kemasukan huruf sumpah wawu, dan huruf wawu tersebut bisa mengejarkan atau bisa menyebabkan kasroh. Billahi juga huruf sumpah, tallahi juga huruf sumpah atau qasam. Kemudian dibaca kasroh atau jar juga bisa menjadi atau gara-gara menjadi al-idhofah. Apa itu al-idhofah? Ay an yatarakkaba minal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Artinya tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Syaratnya mudhaf itu apa? Syaratnya mudhaf itu adalah ya syurutul mudhaf. Syaratnya mudhaf, syarat-syarat mudhaf. Yang pertama, an la yaqra'a at-tanwina. An la yaqra'a at-tanwina. Lafaz tersebut atau kalimat tersebut tidak boleh dibaca tanwin, ya, tidak boleh dibaca tanwin. Yang kedua, an la yadkhula al alifa wal lam, ya.
kalimat tersebut tidak boleh kemasukan alif dan lam. Kemudian nomor 3 itu an yakuna makna qablahu nakirotan. Makna sebelumnya kalimat tersebut sebelum menjadi mudhof itu bermakna nakiroh atau maknanya masih umum. Yang keempat, idza kana nunu azyada khudifat. Idza kana nunu ziyada khudifat. Apabila ada nun tambahan maka dibuang. Kemudian syarat mudhof ilaih, syurutul mudhof ilaih. Syarat-syarat mudhof ilaih itu satu, an yakuna majrurun abadan, yaitu dibaca jar selamanya, ya, atau an yakuna majruron abadan. Contohnya di sini arkanul Islam. Arkanu di sini harusnya dibaca tanwin. Kenapa? Karena di sini tidak ada alif lam. Tetapi karena kedudukannya menjadi mudhof, maka syaratnya itu apa? An la yadkhula al alifa wal lama. Tidak boleh kemasukan al. Harusnya ketika tidak ada alif lam juga boleh dibaca tanwin, tetapi di sini syaratnya apa? An la yaqra'a tanwina. Tidak boleh dibaca tanwin. Itu mudhof. Kemudian mudhof juga makna sebelumnya nakiro. Nah, maksudnya bagaimana? Arkan itu maknanya adalah beberapa rukun atau piro-piro rukun. Rukun itu ada banyak. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ada rukun sholat dan sebagainya. Maka bagaimana? Maka ketika arkan itu tidak nyambung dengan al-Islam, maka maknanya umum. Umum. Sebelum arkan ini nyambung dengan Islam, maknanya masih umum. Bisa jadi arkanul Islam, bisa jadi arkanul iman, bisa jadi arkanus sholat. Tetapi ketika sudah nyambung dengan al-Islami, maka yang disebut rukun di sini adalah rukun Islam, bukan rukun iman, bukan rukun sholat. Kemudian yang terakhir, idza kana nunu ziyadah khudifat. Apabila ada nun tambahan maka dibuang. Nah, arkan di sini ada nun. Kenapa tidak dibuang? Karena nun yang ada di arkan di sini adalah nun asli, bukan nun tambahan. Dari lafadz roknun. Dari lafadz roknun menjadi arkan. Karena arkan ini adalah isim jamak taksir. Udah, jangan sampai ke situ dulu. Intinya nun di sini adalah nun asli, maka tidak boleh dibuang. Udah, maka sudah sesuai dengan syaratnya mudhof. Selanjutnya di sini ketika ada mudhof, ada yang namanya mudhof ilaihi. Ya, mudhof ilaih bersandingan atau bersampingan, ya, jejer dengan mudhof. Syaratnya mudhof ilaih an yakuna majruron abada. Ya, kurang alif ini. Majruron abada. Lafaz tersebut dibaca jar selamanya. Arkanul Islami. Bukan Islama, bukan Islamu, tetapi Islami. Kenapa? Karena kedudukannya menjadi mudhof ilaih, dan syaratnya mudhof ilaih adalah an yakuna majruron abadan, dibaca jar selamanya. Kemudian di sini ada skemanya. Barangkali Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian itu mengajar santri, langsung ditulis ininya saja, modelnya model skema. Jadi enak di papan tulis, jenengan tinggal menerangkan saja. Jadi yang ditulis di papan tulis itu hanya skemanya saja.
Alamatul ismi, tanda-tanda kalimat isim, ada tanwin, kemasukan al, kemasukan huruf jar, dibaca jar. Dibaca jar ada dua sebab, karena kemasukan huruf kosam dan menjadi idhofah atau tarkibul idhofi. Ini kesimpulannya seperti ini. Tanwin contohnya madrosatun, aslinya madrosatun. Dukhulul al, kemasukan al, contohnya al madrosatu. Kemasukan huruf jar min ila an ala fi ruba bakaflang, contohnya adhabu ilal madrosati. Kemudian dibaca jar ada dua penyebab, karena kemasukan huruf kosam atau sumpah, contohnya wallahi, billahi, tallahi, atau sebab karena menjadi idhofah atau tarkibul idhofi yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, contohnya adalah arkanul islami. Mungkin sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi